Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Febriansyah, umur saya 17 tahun. Saya owner dari angkringan DP22, yaitu satu-satunya angkringan yang ada di Sendang Agung. Status saya masih pelajar. Saya sekolah di SMK Ma'arif 1 Sendang Agung. Jurusan saya Teknik Komputer dan Jaringan, dan sekarang saya menepati kelas 11. Alamat angkringan saya ada di Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Awal saya membangun usaha ini terinspirasi dari ketika saya berkunjungan industri ke Jogja. Saat itu saya dan kawan-kawan saya berkunjung di salah satu angkringan di sana dan ikut kulineran di sana. Dan awal saya membangun usaha ini karena saya terinspirasi dari salah satu mapel yang ada di sekolahan, yaitu kewirausahaan. Di situ saya belajar tentang mengelola keuangan, tentang berwirausaha, berjualan, dan lain sebagainya. Dari situ saya terinspirasi untuk membangun usaha sendiri. Dengan support dari teman-teman saya dan keluarga saya diizinin untuk bangun usaha itu. Dulu saya sempat izin sama orang tua, terutama sama kakak saya sendiri, karena semua modal awalnya dari kakak. Saya meminjam modal dari kakak, saya kelola, dan diizinin sama kakak. Dulu usaha angkringan saya ini sudah pindah sebanyak 3 kali, dan itu dengan kendalanya masing-masing. Usaha angkringan ini pindah dulu di tempat awal yang pertama itu karena tempatnya mau dipakai sama yang punya dan udah tidak boleh disewa lagi. Di sana sempat menepati sekitar 3-4 bulan. Itu dari 3-4 bulan itu buat balikin modal kakak, dan alhamdulillah udah lunas, sudah kembali modalnya. Di tempat kedua agak lumayan jauh dari tempat yang pertama karena melewati pasar, melewati pasar yang ada di Sendang Agung. Dan di tempat kedua ini saya menepati sekitar 2-3 bulan karena kendala di sana, pemiliknya tidak suka keramaian yang pertama, dan yang kedua tidak suka berisik di sana, dan akhirnya kita pindah dari sana. Ya, tempat kedua. Dari pelanggan sendiri, waktu saya berpindah-pindah tempat, ada teguran sih dari pelanggan itu sendiri, bilang, kenapa mas kok pindah-pindah? Soalnya kan di sana udah nyaman, di sini udah nyaman, kenapa kok pindah lagi? Yaitu karena kendala itu sendiri yang membuat kita itu pindah. Karena di sini tempatnya kalau malam itu sunyi, sepi, belum kayak sekarang ini, mas, udah rame, udah banyak yang berjualan di sini, udah banyak. Waktu di tempat kedua omset itu sama sekali nggak dapat karena tempatnya. Waktu itu sempat ngedown dan sempat udah nggak mau buka lagi karena udah kehabisan modal, tabungan juga habis. Habis itu udah mau berhenti, tapi disupport lagi sama teman-teman untuk buka lagi, untuk memulai lagi dari awal, dan kita mutusin buat nyari tempat lagi, dan dapatlah di tempat ketiga yang sekarang ini ditempatin. Kalau di tempat ketiga ini alhamdulillah omset udah mulai naik lagi walaupun sedikit-sedikit karena kita baru berapa bulan di sini, sekitar 5 bulanan udah nyampe 5 bulanan, dan omset udah mulai tembus lagi seperti awal, dan itu membuat saya semangat lagi buat terus ngelanjutin usaha ini. Kalau ada pertanyaan mengganggu tidaknya saya di sekolahan karena berjualan ini, saya jawab tidak, karena di situ saya bisa mengatur waktu. Di situ saya juga banyak belajar juga dari sekolahan, ngambil pelajaran dari sekolahan tentang berwirausaha ini, tentang mengelola keuangan, tentang bagaimana proses jual beli. Itu saya pelajari semua dari sekolahan, dan hal itulah yang menyebabkan saya tidak terganggu di sekolah.
Saya juga di sekolah berprestasi di dalam bidang pencaksilat. 2 tahun berturut-turut ini saya mewakili sekolahan untuk berlomba di kabupaten, di tingkat kabupaten, dan alhamdulillah saya membawakan hasil juara 3. Perlombaan pertama juara 3 dan perlombaan kedua juara 2. Dan alhamdulillah saya dapat mengharumkan nama sekolah, walaupun itu hal kecil yang ada di eskul sekolah. Untuk makanan yang ada di Angkringan itu sebagian ada yang beli, ada yang bikin sendiri di rumah. Karena sejatinya khas dari Angkringan itu cuman sate-satean seperti telur puyuh, usus, dan lain sebagainya, nasi. Nah, karena dari harga makanan di Angkringan ini itu menjadi salah satu daya tarik masyarakat di sini karena cukup terjangkau kalau mereka bilang. Makanan di sini mulai dari 2000-an untuk makanan pertusuknya, dan minuman sendiri kalau minuman itu per cupnya itu 5.000. Jadi kita tidak menghancurkan harga pasaran di sini, kita terus berjalan seiringnya perkembangan di sini juga, dan itu menjadi salah satu daya tarik buat mereka. Kalau dari persiapan sendiri, saya bangun pagi buat sekolah dan belanja ke pasar. Saya mandi langsung ke pasar dan saya bersiap-siap ke sekolah habis itu, dan pulang habis duhur, habis sholat duhur, saya langsung bersiap-siap menyiapkan jualan. Dari mulai masak sate-sateannya, masak nasinya, masak lauknya, itu semua proses dari sepulang sekolah. Dari sepulang sekolah itu saya masak, kemungkinan selesainya itu sehabis asar. Jadi setelah habis asar itu sudah siap semua dan sudah siap untuk buka. Tapi saya buka habis maghrib, tepatnya di jam 18.30, dan saya tutup di jam 12.30. Makanan yang ada di sini saya masak sendiri, tapi beberapa bulan ini dibantu ibu karena ibu pulang dari Jakarta juga, dan sekarang ibu berangkat lagi ke Jakarta, jadi saya sendiri yang mengelola makanan-makanan di Angkringan ini. Ada 2 teman saya di sini yang membantu saya buat berjualan, dan ada 1 teman saya yang bantu saya masak di rumah. Ya, salah satu teman saya yang membantu di rumah itu satu kelas sama saya, karena jarak dari rumah ke sekolahan itu cukup jauh kalau dia tempuh dalam waktu pulang pergi. Jadi dia tinggal di rumah saya, sekalian dia bantu saya di Angkringan, dan hasil dari Angkringan itu nantinya bisa buat makan dia, jajan dia selama di sekolahan, bisa membantu dia intinya. Kalau omset saya per bulan bisa terbilang cukup, karena per malam itu saya kalau bersih itu dapat 400 sampai 500 ribu per hari ya? Iya, per hari. Kalau di hari-hari libur biasanya sampai tembus kalau bersihnya 700 sampai 800 ribu. Itu omset libur. Kalau hari-hari libur sekolah, hari-hari libur nasional. Yang penting jangan malu untuk memulai usaha, mau sekecil apapun itu usahanya, mau seberat apapun itu rintangannya, yang penting kita di situ berani mencoba dan hasilnya kita nikmati di kemudian hari. Sekian dari saya, Ricky Febriansa, owner dari Angkringan DP22. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.